Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA. Di video kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum memasuki materi baru, coba perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut terdapat berbagai hal yang dapat kita temukan. Di antaranya ada pohon, kemudian ada bunga, ada kupu-kupu, ada burung, kemudian ada kursi, lampu taman, dan sepeda. Nah, berbagai hal yang tadi kita temukan dalam gambar tersebut bisa kita kelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ada benda tak hidup dan makhluk hidup. Nah, benda tak hidup di sini diantaranya ada kursi, lampu taman, dan sepeda. Sedangkan makhluk hidup yang ada di gambar tersebut diantaranya ada pohon, burung, kupu-kupu, dan bunga. Di lingkungan sekitar kita, makhluk hidup akan selalu berdampingan dengan benda tak hidup. Benda tak hidup merupakan benda yang tak butuh makan dan minum, tidak bisa bergerak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, sebenarnya apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Suatu organisme dapat dikatakan sebagai makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Bernapas itu merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen tersebut nantinya akan digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi, dan energi itu akan digunakan untuk berbagai aktivitas di dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh energi agar bisa beraktivitas dengan normal. Selain untuk menghasilkan energi, makanan juga berfungsi untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel tubuh yang telah rusak. Sedangkan air berfungsi untuk mempertahankan cairan dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif, yakni dengan berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Alat gerak tersebut berupa kaki, sirip, maupun sayap. Sedangkan tumbuhan melakukan pergerakannya secara pasif. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya, pertumbuhan tinggi tubuh. Nah, sedangkan berkembang adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Contohnya, ketika tumbuhan akan berbunga. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar eksistensinya tetap terjaga di bumi ini. Perkembangbiakan pada makhluk hidup terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu seksual. Perkembangbiakan seksual merupakan perkembangbiakan yang melibatkan proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan perkembangbiakan aseksual merupakan perkembangbiakan yang tidak melibatkan proses peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup akan peka terhadap rangsangan yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu dapat beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Cukup sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.